Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, sejak kita lahir sampai kita dipanggil pulang Bapa di surga, pastilah kita mengalami perjalanan hidup yang harus kita tempuh, baik suka maupun duka. Perjalanan hidup kita, bila menyenangkan, kita bisa meresponinya dengan sukacita. Tetapi bila ada duka, ada air mata, ada kesukaran, ada penderitaan, kita pun juga harus menerimanya dengan lapang dada. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Memang saudara, tidak mudah untuk menganggap suatu pencobaan yang kita alami menjadi suatu kebahagiaan. Tetapi bila itu adalah firman Tuhan, bila kita melakukannya, maka kita percaya itu akan mendatangkan kebahagiaan, itu akan mendatangkan ketekunan, bahkan buah-buah yang matang, yang menjadi sempurna di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku, ada orang yang sering mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan. Dia adalah Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, saudara bisa melihat bagaimana penderitaan Paulus karena memberitakan Injil Kristus. Banyak banget penderitaannya, tetapi Paulus kuat. Bahkan dia memberikan pesan kepada jemaat di Tesalonika, yaitu di 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Paulus berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudaraku, Paulus berkata bahwa kita pun ditentukan untuk menderita, khususnya untuk menderita bagi Injil. Tetapi saudaraku, banyak yang menjadi penyebab kita masuk di dalam kesusahan, kesukaran, pencobaan, penderitaan. Bisa terjadi karena Injil seperti Rasul Paulus alami. Tetapi bisa juga karena iblis seperti yang Ayub alami. Bisa juga terjadi karena orang-orang jahat di sekitar kita. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa juga terjadi karena perilaku kita sendiri, karena dosa, karena kesalahan yang harus kita tanggung. Dan bisa juga terjadi karena banyak hal yang lainnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Mengapa? Karena bila kita meresponinya dengan benar, hidup ini tidak selamanya ada di dalam penderitaan. Hidup ini tidak selamanya di dalam kesusahan dan kesukaran. Karena Allah menciptakan dunia ini, ada susah, ada senang, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Tuhan menciptakan kita, ya. Banyak hal lagi yang dapat kita alami di dalam perjalanan hidup kita ini. Saudaraku, bila kita meresponinya dengan benar, maka badai penderitaan-penderitaan kita itu bisa berlalu. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Penderitaan, kesusahan juga ada waktunya untuk digantikan dengan ketekunan, kemenangan, kebahagiaan, sukacita. Amin, saudaraku. Bila penderitaan itu karena kesalahan kita, mari kita meresponi dengan cepat untuk bertobat. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keadaan kita ketika kita bertobat. Tetapi bila penderitaan itu bukan karena kesalahan kita, Tuhan akan menyertai kita di dalam kesusahan kita, dalam penderitaan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila Tuhan mengizinkan kita untuk kita masuk di dalam
pencobaan yang bukan karena kesalahan kita. Saudaraku, Paulus mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupannya. Tetapi mengapa Paulus dapat menembus badai kehidupannya dan imannya tidak goyang, saudaraku? Karena Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku, Paulus kuat menghadapi badai kehidupannya karena dia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Saudaraku, yang kedua, Paulus kuat karena dia mengerti tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya jelas, yaitu hidup bagi Kristus dan bekerja memberikan buah. Filipi 1 ayat 21-22 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang mana harus kupilih, aku tidak tahu." Saudaraku, Paulus mengerti bahwa hidupnya adalah bagi Kristus dan memberikan buah. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita akan bertemu dengan badai kehidupan yang akan menguji iman kita. Badai itu akan datang tiba-tiba tanpa kita jadwalkan, tanpa kita kehendaki. Tetapi saudara, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita meresponinya? Supaya iman kita tidak goyang, supaya iman kita tetap kuat. Yang pertama, sadari bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Yesus telah menebus dosa kita. Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya di kayu salib. Yang kedua, saudaraku, sadarilah apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu melakukan kehendak Tuhankah? Melakukan rencana Tuhankah? Saudaraku, mengapa Yesus dapat menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan saudara dan saya? Karena Yesus tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya di dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus menyelesaikan tugasnya dengan baik karena dia tahu tujuan hidupnya, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, marilah kita fokus kepada Kristus, kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, yang memberikan jalan keluar dalam setiap badai kehidupan kita. Saudaraku, iman kepada Kristus adalah kekuatan untuk menembus badai kehidupan kita. Bila iman kita goyang, kita akan kehilangan bahagia di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita. Saudaraku, ingat akan bangsa Israel ketika dia menuju ke tanah Kanaan. Mereka tidak fokus kepada tujuan Allah, sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka kehilangan kebahagiaan dan tidak sampai kepada tujuan Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudaraku, marilah kita tetap kuat. Jangan sampai iman kita goyang. Jangan sampai kita tidak masuk di dalam kehidupan yang kekal karena kita bersungut-sungut, karena iman kita goyang. Marilah kita menembus badai kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin, saudaraku. Tetaplah kuat, tetaplah bahagia. Tuhan Yesus memberkati.